Hampir tak dapat dipungkiri, kehadiran Pak Ogah tak lepas dari kebutuhan yang ada di masyarakat. Di mata masyarakat, sebagian Pak Ogah dinilai mampu untuk memudahkan kelancaran di jalan raya. Namun tidak jarang juga ada sebagian Pak Ogah yang kehadirannya tidak hanya tak dibutuhkan, namun juga mengganggu masyarakat pengguna jalan. Bapak, bagaimana sih Bapak melihat fenomena keberadaan dari Pak Ogah di masyarakat kita di lalu lintas? Akan kami sedikit sampaikan keberadaan Pak Ogah khususnya yang ada di Jakarta Timur. Kita lihat setiap persimpangan, setiap perputaran Pak Ogah yang ada di Jakarta Timur, kita lihat cukup banyak di persimpangan-persimpangan, di putaran-putaran yang terlepas dari pantauan secara langsung petugas yang ada. Kalau kita lihat secara aturan dari keberadaan Pak Ogah itu memang sebenarnya tidak diperbolehkan karena dari sudut aturan yang ada Pak Ogah itu tidak punya hak dan kewajiban dalam pengaturan lalu lintas. Pengaturan lalu lintas yang ada itu tugas tanggung jawab dari Polri, dari Dinas Perhubungan maupun instansi terkait. Jadi kalau Pak Ogah sendiri sebenarnya secara hukum, secara aturan yang tidak diperbolehkan karena dia tidak dilindungi, tidak ada undang-undang yang memperbolehkan. Namun demikian juga kita melihat dengan jumlah keterbatasan petugas yang ada, terus persimpangan-persimpangan itu yang sebegitu banyak luar biasa, tidak seimbang antara jumlah petugas yang ada dengan persimpangan ataupun putaran yang diperlukan, yang memerlukan kehadiran polisi itu sendiri. Jadi kita harus melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Kenapa Pak Ogah bukan pihak yang berwenang atau yang memiliki hak untuk mengatur lalu lintas? Secara undang-undang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk pengaturan lalu lintas itu dari dinas yang kepolisian maupun dinas perhubungan. Karena di situ untuk pengaturan sendiri harus sesuai dengan aturan yang ada. Sementara untuk Pak Ogah sendiri, kalau kita lihat secara umum, walaupun tidak semuanya, mereka selalu mementingkan orang-orang tertentu yang mempunyai niatan untuk mengasih sesuatu di situ. Makanya disebut Pak Ogah itu dari dulu istilahnya Pak Ogah, cepek baru ini yang didahulukan. Mereka mementingkan kehendak yang mereka inginkan, yaitu yang memberi uang. Sementara masyarakat sendiri membutuhkan juga saat ini. Jadi dari sudut pandang secara aturan nggak boleh, tapi satu sisi juga ada persimpangan tertentu yang dibutuhkan kehadiran mereka. Jadi kita melihat paling-paling mengedukasi supaya mereka saat melakukan, kalau memang kita ketemu dan sebagainya, berkeadilan dalam artian mementingkan kelancaran bukan karena uang. Apa nih saran Bapak kepada masyarakat, kepada mereka nih yang sering menjadi Pak Ogah di jalan raya? Untuk kami dari pihak kepolisian selama ini juga sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, Dinas Satpol PP dan sebagainya untuk penertiban. Penertiban dalam artian tempat-tempat tertentu yang palah kehadiran mereka itu mengganggu, membuat resah. Kita sudah koordinasi Satpol PP, istilahnya ada pembinaan tersendiri melalui Satpol PP, Dinas Sosial dan sebagainya. Kalau untuk secara umum dengan keterbatasan polisi yang ada, mudah-mudahan kehadiran mereka tidak mengganggu dari pengguna jalan, tidak membuat resah masyarakat, dapat membantu dengan melancarkan lalu lintas yang ada, khususnya mungkin di putaran-putaran dan sebagainya. Jangan ada pemaksaan, jangan ada pilih kasih. Mereka yang ngasih uang didahulukan, sementara yang enggak dibikin pajak. Nah, hal gitu kadang-kadang yang mengundang dari ketidaknyamanan dari masyarakat. Tetapi kami juga tetap berkolaborasi terus dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan penertiban hal tempat-tempat yang dapat menimbulkan keresahan itu sendiri. Pemirsa, demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan rasa keingintahuan publik akan berbagai informasi, mengungkap kebenaran dan akurasi sebuah informasi.
Saya Faris Hasni pamit undur diri. Mari bersama patuhi aturan lalu lintas dan salam presisi.